Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita berserah diri agar kita selalu dilindungi dari segala mara bahaya dan selalu berada di jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para mahasiswa dan pecinta seni pertunjukan yang saya hormati, kali ini kita bicarakan tentang bentuk kreativitas seni pertunjukan. Kita sudah meningkat dari penikmat sampai kita jadi pengamat atau mengkritisi. Sekarang kita sampai pada tingkat menciptakan. Dalam dunia media sosial, orang yang menciptakan itu dikatakan content creator. Kenapa dikatakan content creator? Creator itu orang yang berkreatif, orang yang menampilkan karyanya, kreativitasnya yang berbentuk konten, tayangan. Jadi materi-materi yang ditayangkan di dalam media sosial itu dikategorikan dengan nama konten. Dan ini sebetulnya bagi karangan anak muda dan tanpa ada batas usia, itu menjadi peluang yang sangat besar. Peluang yang sangat besar untuk kita mengisi kesempatan atau lapangan kerja kalau seandainya kita tidak mempunyai media sendiri. Kalau kita ingin memperoleh gaji dari sebuah media sosial, katakanlah beberapa YouTuber, dia mempunyai tim konten kreatornya. Ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad, ada Atta Halilintar, ada Deddy Corbuzier, dan banyak lagi, seperti Sule juga. Nah, di samping dia sebagai konten kreator, dia juga menggunakan tenaga orang. Karena bagaimanapun terkadang orang tidak mendapat ide. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, ada kalanya ide-ide baru itu yang jenius itu tidak muncul. Oleh karena itu kita memerlukan sumbangsih atau kontribusi dari orang lain, pihak lain. Nah, oleh karena itulah pada seni pertunjukan ini kita mencoba sebagai seorang content creator. Nah, tentu kita memulainya dengan cara kita memahami dulu seni pertunjukan itu. Baik jenisnya seperti yang pernah dibicarakan, maupun keterlibatan orangnya. Ya, kita tidak bisa bicara mulu-mulu. Yang pertama kita bicarakan keterlibatan. Sebelum kita mengajak orang lain, kita ingin membuktikan dulu bagaimana kita menjadi manusia yang mempunyai kreativitas seni pertunjukan sendiri. Dalam dunia seni pertunjukan, banyak bentuk-bentuk seni pertunjukan yang tampilnya itu tunggal, individu. Misalnya ada stand up comedy, ada yang namanya seni suara, seni tata busana, lip sync. Bahkan kita bisa katakan misalnya bentuk lawakan seperti dalam seni tradisional, madihin misalnya. Dan ini bentuk-bentuk pertunjukan yang kita bisa mengolah sendiri tanpa banyak melibatkan orang lain. Tentu ketika kita ingin melibatkan itu, kita hasil cermatan kita cermati dulu bingkainya dalam seni pertunjukan itu, konsepnya. Ibarat batang tubuhnya sebuah pertunjukan.
Yang mana kepala, yang mana badan, yang mana kaki. Bagaimana posisi badannya, bagaimana cara dia membuka. Dan itu style masing-masing. Kalau Anda sering menonton bentuk-bentuk stand up comedy misalnya, mungkin Anda pernah menonton ketika stand up comedy itu dalam sebuah festival mereka mengundang Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, dan kehadiran dia memang ditunggu. Anies Baswedan itu ketika itu ia baru saja terpilih sebagai gubernur, dan ini luar biasa cara dia membuka stand up comedy itu. Anies Baswedan itu membuat semua para stand up itu terbahak-bahak, di samping itu apalagi penonton. Sebetulnya kalau kita lihat cara bicaranya itu biasa saja, konsepnya itu biasa saja, tapi dia menyampaikan secara sarkasme, suasana mendukung, membuat orang terbahak-bahak. Dia hanya mengatakan begini, selamat malam bagi para penonton, baik yang dulunya mendukung saya maupun yang tidak mendukung saya. Nah, dia tidak membedakan yang mendukung saya dan tidak mendukung saya, itu sama. Berarti ada orang-orang yang hadir pada suasana itu membuat sesuatu hal yang lucu, karena dia tidak marah. Dia tidak marah. Arti tidak membedakan orang mendukung atau tidak mendukung dia. Dan ini menjadi GR. Dan mungkin saja bagi penonton yang mendukung dia, ini suatu bentuk sikap yang sportif yang ditampilkan oleh Anies Baswedan. Dan itu kalangan ketika itu, kalau Anda melihat kontennya, mulai dari Panji, senior semuanya, Ernest Prakasa dan sebagainya, itu pada terkekeh, pada tidak tahan ketawa. Nah, tapi kita cermati, berarti ada kekuatan kata di sana, di stand up comedy itu. Itu satu. Yang kedua, dia mengelola puncanya. Itu kan puncak ketika tiba-tiba orang meledak ketawa, dan dia memberikan laluan untuk orang ketawa. Lalu dia bina dengan ada tempo atau jedanya dia bicara. Jadi dia tidak terburu-buru berbicara. Itu kalau kita melihat satu contoh. Lalu kita bisa melihat juga Charlie Chaplin. Nah, Charlie Chaplin ini kita tahu tokoh yang mendunia, yang melegenda, yang dia menampilkan bentuk kesenian atau bentuk penampilan yang mengandalkan gerak, yang kita katakan dengan nama pantomim. Artinya sesuatu itu dilakukan oleh tubuh tanpa menyentuh benda secara real, tapi secara imajiner. Tapi gerakan-gerakan itu yang pertama sekali kita bisa menafsirkan. Misalnya gerakan kita buka baju, kita biasa buka baju, tapi bagaimana secara imajiner kita membuka baju, gerakannya yang kita ambil. Nah, itu dibangun gestur tubuh yang tepat, berjalan kaki misalnya, meskipun itu hanya di tempat dia lakukan, atau membuka pintu yang tidak secara real pintunya itu ada. Nah, kekuatan karakter, gestur tubuh, dan seni geraknya yang dilakukan, termasuk bagaimana dia membangun karakter makeup sehingga orang tidak mengingat dia sebagai Charlie Chaplin, walaupun kita tahu bahwa Charlie Chaplin itu ada
identitas khususnya, yaitu peci dan kumis. Tapi perbuatan dia, sorotan-sorotannya itu, perbuatan-perbuatannya itu, meskipun yang diangkat itu tidaklah terlalu berat, ringan-ringan saja, nah itu bisa dimengerti oleh orang. Bahkan para generasi muda pada masanya itu berebut ingin menjadi Charlie Chaplin. Ketiga, bentuk pementasan atau seni dramaturgi yang mini kata. Kita menonton misalnya acara Mr. Bean. Mr. Bean itu kan secara dialog sangat terbatas. Sangat terbatas. Ia pada perilaku kocaknya dan karakter wajah yang mendukung. Jadi kekonyolan dalam perbuatannya itu yang ditampilkannya sebagai satu andalannya. Namun demikian, ketika bentuk tadi ada stand up komedi, kemudian ada mini kata, pada prinsipnya pada kita bisa mencermati batang tubuh penampilan itu, ia memberikan ruang bagi orang untuk menikmati tahapan per tahapan seni pertunjukan itu. Nah, lain halnya seni pertunjukan yang individu yang bentuknya seni suara. Arti keandalan vokal kita, aransemen yang mendukung. Nah, sekarang di dunia content creator, banyak orang menampilkan bentuk-bentuk penampilan lip sync. Sebetulnya itu tidak penyanyi. Dia menggunakan rekaman suara penyanyi asli misalnya. Tapi dia hanya menggerakkan raut mukanya dan seolah-olah itu keluar dari mulutnya. Ini satu bentuk dalam perkembangan media sosial menjadi sesuatu hal yang baru. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan individu. Misalnya di dalam kegiatan penampilan individu ini, tutorial, bentuk tutorial. Ada sesuatu hal yang berkaitan dengan tutorial. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, sebagai content creator, kita menampilkan sesuatu pertunjukan atau suatu konten yang berkaitan dengan individu. Kita perlu banyak referensi. Apa langkah-langkah mau kita lakukan? Yang pertama sekali, mari cermati bentuk-bentuk konten yang melibatkan cuma individu, cuma yang bersangkutan. Nah, kita nikmati dulu, kita cermati dulu. Lalu dari beberapa model, kayak tadi saya katakan ada stand up komedi, ada namanya monolog misalnya, ada namanya kita sebagai motivator dan sebagainya, lip sync dari ceramah atau dari lagu orang. Yang mana kita tertarik? Nah, dari sinilah kita perlahan-lahan mencoba. Namanya mencoba, tentu tidak mungkin kita langsung pintar. Bukan berarti tidak ada orang sekali mencoba langsung pintar, langsung viral dia. Tapi bisa dengan cara kita berproses. Pilihlah satu bentuk konten yang Anda pertama sekali tertarik untuk mengikutinya. Katakanlah pertama sekali sebagai pengekor. Ikuti dulu, cermati dulu. Lalu waktu mencermati itu Anda tentu sudah merekam apa kelebihan yang Anda amati itu dan apa kekurangannya. Nah, tentu kekurangannya itu yang perlu Anda tutupi.
Sementara yang kelebihannya itu bisa Anda tiru. Nah, ini contoh. Terkadang kita tidak tahu bahwa dalam media sosial itu orang seleranya bagaimana. Kita beri contoh, ada konten yang hanya bicarakan tentang bagaimana menjerat burung yang dilakukan oleh masyarakat tradisional sehari-hari, para penggemar, pencari burung atau pemburu burung. Tapi kan banyak orang yang ingin tahu bagaimana cara mereka menangkap burung yang hasilnya lumayan. Nah, itu yang ditampilkan jadi tutorial mereka, bagaimana cara mereka menggambarkan langkah-langkah menjerat burung sampai ke hasilnya. Begitu juga kalau misalnya ada konten yang berkaitan dengan memancing. Itu kan udah biasa, memancing di laut lepas atau memancing di daerah-daerah rawa, seperti memancing ikan belut. Tidak semua orang tahu bagaimana menangkap belut itu. Tapi dengan cara demikian, mereka membuat tutorial dan membuat kontennya menarik untuk dicermati. Apalagi yang sifatnya tantangan, seperti membuat konten yang berkaitan dengan menangkap hewan-hewan berbisa seperti ular yang penuh tantangan. Dan ini contohnya pada dunia Panji, penakluk ular. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan kepada Anda, kita memulai menciptakan karya dalam bentuk konten. Nah, konten itu ya konten kita menggunakan media sosial, TikTok, YouTube, Snack Video. Kita jatuhkan pilihan pada 3 itu. Nah, tentu kita harus tahu juga ada hal yang menjadi rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Karena bagaimanapun media sosial itu punya kebijakan sendiri. Apabila Anda melanggar rambu-rambu itu, maka video Anda akan langsung di take down tanpa harus permisi dengan Anda. Tidak akan ditayangkan. Misalnya persoalan yang berkaitan dengan kekerasan, berkaitan dengan seks. Nah, karena kita di dunia pendidikan, carilah konten-konten yang ada nilai edukatifnya. Nilai edukatif yang membantu kecerdasan, kemampuan, keterampilan masyarakat yang menonton. Sekali lagi, mari cermati konten-konten yang bersifat individu di media sosial. Rajin-rajin Anda membuka TikTok, YouTube, dan Snack Video. Mudah-mudahan Anda menjatuhkan pilihan yang tepat pada konten yang akan Anda buat. Nah, selamat mencoba. Nah, ketika Anda sudah mencermati, lakukan. Buatlah konten. Jangan ragu. Jangan Anda dihantui oleh kelemahan. Ya, boleh jadi kita memulai dari kelemahan secara proses menjadi sebuah kebaikan. Terima kasih. Semoga Anda paham dengan apa yang saya maksudkan, yaitu kita menjadi seorang konten kreator di media sosial. Karya-karya kita tampilkan dalam bentuk individu di media sosial, baik itu YouTube, TikTok maupun Snack Video. Mudah-mudahan secara finansial konten-konten yang Anda buat itu menghasilkan dan Anda dapat terbantu dalam perekonomian. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.